wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Rosniati dari kelas 12 MPL 2 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi warehousing mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian pengadaan. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia, termasuk di dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Selanjutnya yaitu tujuan pengadaan. Yang pertama yaitu tepat mutu, barang sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua tepat jumlah, tidak berlebih dan tidak berkurang. Yang ketiga yaitu tepat waktu, barang tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat yaitu tepat sumber, dari penyedia terpercaya. Yang kelima tepat harga, yaitu harga wajar sesuai dengan pasar. Yang keenam yaitu tepat lokasi, barang dikirim ke tempat yang diminta. Dan yang terakhir yaitu tepat peraturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu asas-asas pengadaan. Yang pertama yaitu asas kecepatan. Dalam hubungan ini terkait dengan masalah waktu. Yang kedua yaitu asas ketepatan. Yang dimaksud dengan asas ketepatan ini adalah menyangkut masalah kualitas atau kuantitas atau volume dari ketentuan teknis yang telah dicantumkan dalam program perencanaan. Yang ketiga yaitu asas kebenaran. Yang dimaksud dengan asas kebenaran adalah dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi hukum. Dan yang terakhir yaitu asas pengamanan. Asas ini terkait dengan keutuhan barang dari pengirim sampai di gudang pengguna. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengadaan. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu efektif, yaitu sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal. Yang ketiga yaitu transparan, yaitu informasi pengadaan jelas dan terbuka untuk publik. Yang keempat yaitu terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Yang kelima yaitu bersifat bersaing melalui kompetensi yang adil di antara penyedia setara. Yang keenam yaitu adil atau tidak diskriminatif, perlakuan setara tanpa diskriminasi sesuai kepentingan nasional. Yang ketujuh yaitu akuntabel atau tepat peraturan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu metode pengadaan. Yang pertama yaitu pelelangan umum atau terbuka untuk semua. Yang kedua, pelelangan terbatas untuk penyedia dengan kemampuan khusus. Yang ketiga yaitu pelelangan sederhana. Yang selanjutnya yaitu pemilihan langsung untuk pekerja mendesak atau khusus. Yang selanjutnya yaitu seleksi umum untuk nilai besar. Selanjutnya yaitu seleksi sederhana. Selanjutnya sayembara untuk kreativitas atau originalitas. Yang selanjutnya yaitu kontes. Yang selanjutnya pengadaan langsung tanpa proses pelelangan. Dan yang terakhir yaitu swakelola dilakukan oleh instansi sendiri. Selanjutnya yaitu sistem pengadaan. Yang pertama, sistem sentralisasi. Pengadaan logistik dikelola oleh satu unit khusus dalam organisasi, sehingga semua kebutuhan pengadaan dari unit lain dilayani oleh unit ini. Kelebihannya, sistem ini menghemat biaya persatuan dan overhead serta mendukung standarisasi. Kekurangannya, ada risiko lambat dalam pemenuhan kebutuhan mendesak dan ketidaksesuaian spesifikasi atau waktu pemenuhan dengan kebutuhan unit kerja. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pengadaan logistiknya sendiri. Kelebihannya, kebutuhan lebih cepat terpenuhi sesuai spesifikasi. Kekurangannya yaitu potensi penumpukan barang yang tidak perlu, kurangnya standarisasi, biaya satuan lebih tinggi, dan overhead lebih besar. Dan yang terakhir yaitu sistem campuran. Menggabungkan sentralisasi untuk kebutuhan umum yang dapat digunakan bersama dan desentralisasi untuk kebutuhan khusus setiap unit. Tujuannya agar pemenuhan kebutuhan
kebutuhan spesifik unit kerja terpenuhi dan tetap mendukung standarisasi. Selanjutnya yaitu etika pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu tertib, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Yang kedua, profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, dan menghindari persaingan tidak sehat. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas keputusan bersama. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Yang kelima, mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang keenam, menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Dan yang terakhir yaitu tidak menerima atau menawarkan hadiah yang berhubungan dengan pengadaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.